menulis ini sudah menghasilkan buku keempat. Buku keempat, keren tapi ya. Kelasnya sudah selesai 5. Ayo kebijakan ini kalau bisa jangan terlalu diperketat ya. Sehingga orang-orang yang mau berwisata tidak dibenturkan dengan kebijakan. Sementara ini saya belum bisa komentar apa-apa karena saya tahu bahwa mereka masih dilarang outing. Jadi kantor-kantor tuh belum boleh bepergian secara grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro Dilaksono dan rekan saya Resta Ayu. Dalam beberapa menit ke depan akan obrolan kampung besar bersama dua narasumber hebat yang seperti minggu lalu kami kenalkan kepada Anda. Ada Mbak Wina Bojonegoro dan Pak Sujai. Keduanya adalah pelaku yang sekian lama sudah aktif di industri wisata, dan di pertemuan yang terdahulu sempat bercerita bagaimana pandemi COVID-19 akhirnya betul-betul meluluh lantakkan banyak hal ya Mas ya. Dan tidak hanya bagaimana runtutan pendapatan itu akhirnya menurun drastis, tapi juga akhirnya ada problem-problem yang berdampak pada bagaimana kita mengatasi rasa percaya diri kita sebagai orang-orang yang berupaya untuk terus bertahan di dunia yang terus dipertahankan di industri wisata ini. Mbak Wina, tapi ini out of topic sedikit lah biar kita nggak ini juga ya sepaneng ngomong. Kalau kita ngomong penderitaan terlalu lama juga ini juga capek juga. Mbak Wina, Anda adalah seorang penulis dan sekarang juga aktif di industri wisata gitu ya. Ada problem nggak di sini? Ya, jadi pandemi ini boleh dibilang adalah musibah. Tapi bagi saya juga bisa berarti berkah. Iya. Karena dengan adanya pandemi kan saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja di bidang pariwisata. Akhirnya saya mendalami tulis-menulis. Ini salah satu hasilnya. Yeah. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama kali saya membuka kelas menulis cerpen gratis untuk yang membeli buku saya waktu itu, Art, Love and Journey. Ternyata peminatnya luar biasa. Nah, akhirnya saya buka lagi kelas menulis kedua, tapi saya tidak sendiri ya. Dari pertama itu, batch pertama itu saya mengajak para penulis nasional yang terketuk hatinya untuk mengisi waktu kosong ini supaya otak tetap waras. Ayolah kita sharing ilmu. Jadi yang sudah pakar-pakar seperti Damhuri Muhammad, kemudian juga Niko Mang Aryani, Ken Hanggara. Jadi penulis-penulis besar itu membagikan ilmunya. Nah, batch kedua akhirnya tidak gratis, tapi berbayar. Ya saya sungkan dong kalau mau gratisan terus ya. Akhirnya berbayar. 10 minggu secara kelas via Zoom, tetapi ada waktu untuk para murid itu menulis tugas akhir selama 1 bulan, dan itu saya coaching, saya istilahnya bedah naskah tuh saya handle sendiri bersama teman-teman sekelas sampai naskahnya tuh benar-benar layak untuk diterbitkan. Sudah berapa project ini Mbak? Berapa buku dari kelas menulis ini sudah menghasilkan buku keempat. Buku keempat, keren tapi ya. Kelasnya sudah selesai 5. Nanti pertengahan Oktober itu akan batch 6, kelas ke-6. Nah, tapi selain itu, saya juga mengadakan proyek nulis bareng dengan label Hidup Ini Indah Babe. Nah, itu untuk para perempuan. Terus kemudian laki-lakinya protes dong. Oh, perempuan semua. Akhirnya saya adakan Hidup Ini Indah Bro. Itu nanti di bulan November akan di launching. Cuman buku daminya belum jadi. Kalau yang ini yang buku untuk kelas menulis. Nah, kalau yang Hidup Ini Indah Babe dan Hidup Ini Indah Bro itu yang bro-nya itu bukunya nanti warna biru belum selesai. Ini yang sudah selesai. Dan memang kayaknya sengaja dirahasiakan Mbak ya, supaya enggak hari ini terekspos semua juga. Betul, satu persatu. Kalau betul-betul semua disampaikan, nggak ada rahasia lagi di antara kita ini. Dan ini loh, yang ikut, kalau yang di Hidup Ini Indah Bro itu yang nulis tuh
oh orang-orang hebat, ada orang media, ada bahkan ada mantan direktur Telkom. Jadi pria-pria hebat yang akhirnya menulis pengalaman hidupnya termasuk suami saya. Iya. Ini Gitu. Mas kameramen kayaknya juga pengen ikut juga ya. Oh gitu ya. Oke, mari kita menulis. Ya. Mungkin para guide juga mau bikin buku, ayo. Dari situ sebetulnya banyak cerita menarik kan Mas. Ya. Banyak. Nah itu Banyak kalau sekali. boleh sharing sedikit waktu itu Mas, kita ngomong masa-masa indah dulu lah sebelum Masa-masa indah. sebelum COVID ini lah. Kira-kira banyak sekali hal yang bisa digali dari situ. Iya. Ada satu makna hidup dari pandemi ini, bahwasannya kita memang benar-benar memanage dari apa yang kita dapatkan pada saat kita menikmati madunya pariwisata. Bagaimana kita pada saat menikmati panennya pariwisata. Waktu itu kalau dulu ya waktu high season itu tamu batal itu kita seneng. Bisa istirahat. Kita bisa istirahat. Tamu batal. Saking capeknya. Saking bener. capeknya. Baru nyampe rumah disuruh ke Bromo, Ijen, finish Bali. Itu 3 hari, 4 hari. Jauh nyampe rumah, suruh berangkat lagi. Tamu batal itu kita senang, saking banyaknya tamu. Ya, saking kita menikmati madu pariwisata. Nah dari situ, setelah saving money-nya kita dapat, baru kena yang namanya hantaman badai pandemi ini. Iya. Kebalik sekarang. Kita harus benar-benar memanage apa yang kita dapatkan, kalau tidak ambil. Tapi saya pikir itu kan kayak pelajaran hidup juga ya. Setelah kita menikmati madunya itu tadi, ya memang kita harus menikmati racunnya juga. Madu dan racun. Madu dan racun. Kayak gitu. gitu. Kan hidup katanya keseimbangan Mas. Kan Yup, memang betul harus di sekali. situ yang dicari juga. Tapi kita memang ini ya, pandemi itu oke lah, memang ini musibah bagi dunia. Tapi ya kita harus look on the bright side gitu ya. Secara keseimbangan alam ini, keseimbangan alam ini memang bumi sedang, menurut saya sih ya, sedang pembersihan diri gitu ya. Polusi jadi berkurang gitu kan. Hewan-hewan yang biasanya nggak mau muncul ke tepi di laut itu jadi mereka pada ke tepi. Jadi ini semua menurut saya ya alam sedang menyehatkan dirinya, jadi nggak usah terlalu diratapi. Ada masanya nanti semua akan Saya kembali suka baik-baik kalimat itu saja. Mbak, jangan terlalu diratapi. Iya, Jadi betul. memang oke lah, saya pikir ketika kita ngomong pandemi juga kita semua sedih lah, kita terpukul. Tapi kalau kita meratap terus juga akhirnya nggak selesai-selesai juga ini kan. Ada beberapa hal prioritas yang harus kita benahi. Mas Jai, kalau boleh tahu Mas, sebetulnya dalam bisnis ini prawisata, tour guide, sebetulnya seperti apa sih Mas? Potret bisnis dari tour guide sendiri ini kayak apa sebetulnya? Yep, begini, prawisata atau tour guide kita ini adalah partnernya travel agent. Jadi pada saat kita sudah mendapatkan lisensi dari pemerintah kota atau kabupaten dalam hal pendidikan di klub prawisata, kita boleh terjun langsung menghandle wisatawan yang benar-benar qualified lah. Apalagi sekarang dengan adanya sertifikasi. Kalau itu kita sudah dapatkan, kita akan datang ke beberapa travel agent untuk mempromosikan diri kita sendiri ke travel agent tersebut maupun ke media online, ke medsos. Bahwasanya kami sudah sebagai legal tourist guide. Dengan adanya lisensi SIM lah. Oh jadi ada lisensinya itu ya. Prosesnya lama nggak untuk memproses itu? Untuk mendapatkan itu kita ada penyaringan. Misalkan ada pelatihan pemandu wisata itu di share ke media sosial, ke sekolah-sekolah pariwisata yang ada di Surabaya misalkan, atau akademi bahasa asing misalkan. Di situ di sekolah pariwisata, di travel agent yang di situ ada tour leader yang belum berlisensi. Ya, jadi di share, akhirnya di sharing ya sesuai dengan spesifikasi bahasanya. Yang milih bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahkan sekarang ada bahasa Indonesia. Karena banyak tamu-tamu yang datang ke Jawa Timur dari tamu domestik, kecuali bahasa kalbu loh ya. Ada. Ya. Kenapa ketika bahasa kalbu ke situ? Ini tendensius ya. Ini kan pertanyaan besar. Kenapa kan ketika bahasa kalbu nggak ke kameramennya gitu? Artinya bisnis ini sebetulnya lebih personal ya, lebih personal. Kita karena
ke profesi. Jadi kita kalau sudah benar-benar qualified, sudah dapat lisensi, baru kita datang ke travel agent. Nanti kalau travel agent itu sudah ada tamu, misalkan ke Bromo, udah ada tamu asing, tamu domestik ke Bromo, Ijen, baru travel agent mengontak kita untuk menghandle wisatawan tersebut. Gitu. Oke. Dan Anda sangat menikmati ini sepertinya ya? Menikmati karena jalan-jalan gratis dibayari. Itu konsep yang saya Jalan-jalan gratis dibayari, tidur di jalan-jalan hotel gratis kuliner dibayarin. Dan akhirnya kan Instagram kita penuh dengan foto-foto bagus. Jangan lupa follow Instagram saya. Kembalinya gitu. Ya. Ya, Rista mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau boleh jujur Pak, Ya. problem realnya yang dihadapi sama teman-teman ini dari Pramuwisata, dari yang dihadapi pada Maret 2020 hingga hari ini, sebaran COVID-19 sendiri itu yang dihadapi itu regulasi pemerintah atau COVID sendiri? Ya, Ini harus hati-hati Mas kalau jawab Mas. ya, aduh. Ini pertanyaan yang Pekerjaan yang menghujam. benar-benar ini harus benar-benar kita memanage itu jawabannya. Jadi begini, kami ini kan garda terdepan di pariwisata yang berhadapan langsung dengan wisatawan. Mungkin ini juga penyampaian kepada pemerintah. Selama pandemi 2 tahun ini, banyak pelaku pariwisata itu hanya mendapatkan satu stimulus saja, bantuan, ya, bantuan. Dan sampai detik ini kita belum pernah mendapatkan. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya kami mohon perhatian kepada pemerintah. Ayo, kami ini juga yang sangat terdampak, pelaku pariwisata, travel agent, hotel, kami sangat terdampak itu. Jadi mohon juga perhatian juga dari pemerintah. Sedangkan tadi yang dipertanyakan adalah menurut saya yang pertama yang sangat mempersempit ruang gerak kami itu adalah kebijakan. Ya. Soal regulasinya berarti. Soal regulasinya yang selalu tumpang tindih. Ya. Selalu tumpang tindih sehingga pada saat orang-orang itu sudah memanage perjalanannya, setelah itu kebijakan berubah, akhirnya batal. Kebijakan-kebijakan yang sangat membebani dalam hal ini orang-orang yang mau bepergian harus begini kayak harus begini. Jadi untuk sementara mereka menyetop dulu untuk bepergian sehingga itu sangat terdampak kepada profesi kami yang dalam hal ini memang bertugas untuk menghandle wisatawan. Yang terpenting dalam hal ini adalah penerapan saja. SOP di lapangan para guide ini sudah siap, ya, sudah banyak divaksin. Tempat-tempat wisata sudah menerapkan CHSE. Ayo kebijakan ini kalau bisa jangan terlalu diperketat, ya, sehingga orang-orang yang mau berwisata tidak dibenturkan dengan kebijakan. Begitu. Ini kan sebetulnya kan kalau misalnya Mas Jai sekarang bilang begini ini kan bukan berarti kita mau AB soal ini kondisi COVID ini kan, bahwa iyalah kita pengen segera bisa jalan-jalan gitu, tapi kan juga prokes ini kan tetap sejauh ini kan juga jalan. Betul. Dan itu sebetulnya kalau sudah seimbang seperti ini ya oke lah. Ada hal yang lebih dipertajam dari komitmen pemerintah memajukan industri wisata dan kawan-kawan pelaku industri wisata untuk menggerakkan roda ekonominya. Ya, Mbak Wina kalau tadi disampaikan seperti itu tadi ya. Kalau dari industri wisata travel agent sendiri problemnya di COVID-nya sendiri atau di regulasinya sendiri? Ya. Gini Mas Hendro. Dan sekali lagi saya mengingatkan harus hati-hati untuk menjawab ini Mbak. Ya, jadi saya sebagai operator itu dan apalagi klien saya itu mayoritas adalah korporat gitu ya. Sementara ini saya belum bisa komentar apa-apa karena saya tahu bahwa mereka masih dilarang outing. Jadi kantor-kantor tuh belum boleh bepergian secara grup, belum boleh. Nah, saya menyadari itu, maka tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali menunggu kalau saya. Tetapi sesungguhnya wisata tuh sekarang mudah untuk Mas Jai sebagai guide juga sebenarnya gampang menandai kemana saya harus membawa tamu adalah ke tempat-tempat yang sudah certified CHSE. Nah, kenapa kok begitu? Nah, di laman Menparekraf itu ada CHSE Kemenparekraf itu. Di situ ada logo-logo
logo-logonya resto mana yang sudah lolos CHSE, hotel mana yang sudah certified, tempat wisata mana yang sudah boleh dikunjungi. Nah, itu menunjukkan bahwa sektor-sektor pariwisata itu sudah siap dengan prokes. Misalnya nih begini, Coban Rondo itu kan sudah lolos. Anda ketika begitu masuk itu akan dicek suhu. Begitu 37,3 itu warning, suruh istirahat dulu. Ada tempat istirahatnya. Kemudian kalau dia lebih dari itu SOP-nya begitu, istirahat dulu 5 menit, dites lagi, masih tinggi, berarti nggak boleh masuk. Ini berarti bermasalah, begitu. Nah, di sana juga sudah disediakan wastafel yang banyak untuk cuci tangan beserta sabun, juga disediakan hand sanitizer. Bahkan bagi pengunjung yang nggak pakai masker itu disediakan masker medis. Kemudian juga tempat sampah itu juga selalu ada 3, organik, non organik, sampah medis. Sampah medis. Jadi termasuk ini ya, termasuk peringatan-peringatan jaga jarak, jangan menyentuh wajah, mata, hidung gitu. Itu semua ya sebenarnya kok banyak yang paling terempel ya gitu. Tapi itu memang harus. Ya memang harus dilakukan gitu kan. Jadi banyak terempelan gitu ya. Jangan lupa cuci tangan di sana. Jangan lupa jaga jarak. Memang sekilas sangat mengganggu estetika lah gitu. Betul. Tapi ya apa boleh buat kan memang harus. Itu salah satu cara untuk mengingatkan gitu. Soalnya kalau nggak dipasang gitu orang-orang banyak yang abai. Nah gitu. Jadi jangan takut Mas sudah bisa membawa tamu rekreasi, tapi lihatlah apakah mereka sudah lolos CHSE. Itu ceknya ke lamanya Kemenparekraf. Kemenparekraf CHSE Kemenparekraf. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada prediksi Pak sama Bu di bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 ini kayaknya COVID-19 bakal kembali tumbuh. Nah, ada liburan Natal ataupun juga tahun baru, ada sekolah juga yang sudah akan melakukan tatap muka. Sekarang sudah sebagian ada, yang ada juga belum kan. Itu bagaimana pendapat Bapak sama Ibu? Mungkin dari Bu Ina dulu. Saya. Iya. Prediksi itu sudah berkembang sih ya, sudah berkembang dan banyak orang tuh merasa gitu kita pergi sebelum Desember ya. Adanya begitu, kita pergi sebelum Desember gitu. Ada yang kita tunggu aman sajalah, kalau sudah level 1 kita jalan. Nah, itu semua pandai-pandailah menyikapi, karena memang jalan-jalan tuh adalah bagian dari cara untuk menyehatkan jiwa, mental gitu ya. Kebetulan hari ini hari kesehatan mental ya. Nah, itu semua adalah pinter-pinternya kita sebagai masyarakat yang ingin menikmati pariwisata ya. Satu sisi kita juga ingin aman ya, kita pengen sehat gitu kan. Kita pengen aman. Piknik yang deket-deket dulu aja. Jangan yang naik pesawat, jangan yang naik kapal dulu. Kalau hanya untuk piknik ya. Karena kita belum 100% aman kan sekarang. Kalau kita sudah aman berarti kayak negara mana yang sudah boleh lepas masker, kita kan belum boleh. Jadi ya jaga sendirilah, Anda dan keluarga, jagalah. Kalau mau pikniklah yang dekat-dekat dulu gitu. Masalahnya kalau di Surabaya ini piknik yang dekat-dekat sini juga taman-taman kota masih belum buka, Mbak. Iya, piknik kok sama Fatma aja. Jadi pikniknya di teras rumah, di dapur gitu. Bonbin juga belum buka ya? Belum buka nih kayaknya. Ya, belum buka ya? Belum ya? Ya carilah yang dekat-dekat di mana gitu. Ya. Kalau Mas Jai gimana menanggapi prediksi tadi? Dengan pertanyaan tadi ada suatu ungkapan ya, ayo piknik jangan panik. Nah, jadi begini. Bagus tuh jadi stiker ya. Ya. Artinya gini, kita ya harus mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu tetap dengan prokes ya. Tetap dengan prokes itu yang harus kita jaga ketat pada saat kita berwisata, pada saat kita di tempat-tempat wisata, sehingga nantinya pada saat kita melakukan perjalanan wisata itu kita bisa mengamankan diri kita bisa mengamankan tamu-tamu kita. Prokes itu kan banyak, bagaimana harus mencuci tangan, jaga jarak, jangan bergerombol,
dan juga di tempat wisata pasti ada petugas-petugas yang selalu mobile. Pada saat bergerombol mereka pasti disarankan supaya tidak melakukan seperti itu. Jadi sekali lagi dengan boomingnya nantinya pada saat akhir tahun dengan adanya ribuan Natal, tahun baru, kita harus benar-benar tetap menerapkan prokes itu saja. Ya. Jadi tetap harus piknik, jangan panik. Itu keren sekali. Itu closing statement yang sangat menarik dan memberikan semangat buat kita semua rasanya. Ya, meskipun demikian, Sobat Berita Jatim, saya pikir semua juga sepakat bahwa apapun yang terjadi setelah ini, kita memang tidak bisa abai soal protokol kesehatan ini, karena kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Kita tentu berharap pandemi segera berakhir. Kita tentu berharap bahwa COVID ini segera hilang dari muka bumi supaya kita kembali beraktivitas normal seperti yang dulu. Rasanya kalau beberapa kali kita membaca meme di internet, aku rindu kita yang dulu, dan itu rasanya juga berlaku untuk kita semua. Oke, Sobat Berita Jatim, terima kasih Anda sudah memantau podcast ini sampai terakhir. Terima kasih sekali Mbak Wina, terima kasih sekali Mas Jai. Semoga pembicaraan ini memberikan inspirasi untuk semuanya. Ya, Sobat Berita Jatim, terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sukses untuk kita semua. Ya, terima kasih.